Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh semangat. Ngantuk ya, Bu? Sama Bu, saya juga ngantuk, Bu. Jadi si bilang Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-walil talib, al-wa'ithil marihil mahisalib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul syahadati wal ghaib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul 'aliyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, termasuk nikmat kita bisa berkumpul di musholla ini untuk sama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan cuma untuk yang muda, tapi juga untuk yang bukan saya nyebut ya. Sebenarnya yang muda sama yang ibu. Ya, bukan saya nyebut tua ya. Jadi bukan saya sul adab, bukan saya nggak sopan, tapi ibu yang ibu sendiri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita lantunkan, yang kita pikirkan, yang kita dawamkan, ini semua akan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadi asbab kita akan dapatkan syafaatul mahdi di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk mengawali pengajian ta'lim kita, kegiatan ta'lim kita untuk masuk pada materi siang hari ini. Mungkin kita awali dengan memulai suratul Fatihah dengan niat dan harapan mudah-mudahan Allah meridhai kegiatan kita, perkumpulan kita, sehingga diberikan pelajaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan mudah dipahami, mudah dicerna, sehingga akan bisa diamalkan di dalam kegiatan keseharian kita, wabil khusus bisa diamalkan dalam pembacaan tadarus Quran kita. Dan setiap tadarus Quran kita, huruf yang kita baca ini semua akan menjadi catatan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi ashab atau sahabat daripada kita nanti di alam kubur. Ala hadhihi wa ala binayatin salih wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk diikuti bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل
lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Yang ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tahsin ya. Tahsin ini untuk memperbagus bacaan kita ya, termasuk yang maksudnya belajar tajwid, yaitu jawada yujud tajwid, dan kita memperbagus bacaan kita. Maka dalam bagaimana cara membacanya itu dengan bagus, dengan baik, perlu ada teori-teorinya. Alhamdulillah dari tadi baca doanya saja ya, dengan kalimat-kalimat yang panjang masih bisa ikuti. Qadina billahi robba itu bisa. Saya ada ngajar itu orang tua juga privat yang ngajarnya itu memang agak jauh dari agama. Itu untuk baca Qadina billahi robba kudu didikte atau tuh Qadina billahi robba wa bil islami wa bil islami. Itu baru baca dalam dulu setengah jam udah habis. Iya, sih ada itu usianya 78 tahun, yang satu 80. Ada yang sampai 80 tahun. Belum ada ya? 80. Masya Allah. Iya. Jadi nanti saya bisa cerita juga nih sama ibu-ibu yang saya ajar sana privat. Bu, ada temennya Bu 80 tahun yang saya belajar ngasih. Ya alhamdulillah, ala kulli hal ini semua termasuk rasa syukur yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya ya dengan rasa syukur itu akan menambahkan nikmat yang lebih baik kepada kita semua. Dan rasa syukur itu bukan hanya sebenarnya bukan hanya sekedar ucap alhamdulillah dapat duit, bukan. Tapi ya apapun yang memang kita dapati dalam hal ini kenikmatan itu perlu kita syukuri. Sekalipun kita mungkin berasa nggak nikmat, tapi sebenarnya di situ ada nikmat. Kita masih sehat itu nikmat. Cara bersyukur kita ya kita sholat, ya masih sehat, masih bisa jalan kaki, ya rasa syukur kita ya kita ya hadir majlis yang menuntut ilmu dan sebagainya. Ini rasa syukur yang betul-betul kita aplikasikan, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar dalam hati saja. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah saja boleh, tapi ya, segala sesuatu kan perlu adanya juga pembuktian rasa syukur kita pada Allah. Ya salah satunya adalah yang menjalankan sholat, untuk ilmu dan lain sebagainya, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ngajar jam berapa nanti? Jam sebelum asar begitu ya, ini jam 2:11. Baik, udah ngantuk ibu ya? Ya. Maafin ya kalau saya mungkin tadi telat-telat ya, enggak ya? Telat ya? Maafin ya, minta ridhonya gitu. Tadi saya dari Cipinang ada tugas seperti langsung ke sini, di jalan banyak ngantuk banget. Ya emang pelor juga saya sih, di jalan aja ngantuk. Apalagi nyender nih, pulas saya. Makanya ibu jalan nyender kan, pulas, repot nanti. Yang lain baca muncul ya. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut survei itu di Indonesia itu yang beragama Islam masih ada 72% yang masih buta huruf Al-Qur'an. Artinya masih belum kenal a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, sampai ya masih enggak kenal. Tapi kalau lagu alamat palsu dua apa? Nah, 72% itu masih ada yang belum hafal. Maka artinya ada cuma 28% orang Islam yang ada di Indonesia itu bisa baca Al-Quran. Benar 28%. Itu pun surveinya sekedar buta huruf atau tidak. Artinya bisa kenal itu atau enggak gitu. Nah 28% ini tentunya bahasanya juga ada yang masih terbata-bata, ada yang sudah lancar, ada yang perlu pembenahan lagi. Nah tapi dalam 28% ini ada beberapa yang memang menjadi kesalahan umum. Kesalahan umum yang pertama dalam hal ini adalah bacaan mat atau bacaan panjang.
pada dasarnya dalam hal ini adalah satu alif atau dua harokat. Ya itu yang dipanjang-panjangin. Mentang-mentang suaranya bagus dipanjangin, nggak boleh juga begitu. Ya, jadi ada ya kesalahan umum. Yang pertama itu bacaan matnya. Entah dia secara sadar atau tidak sadar, itu menjadi sesuatu kesalahan yang udah menjadi umum. Ya. Dan kesalahan ini ya kalau yang tidak disengaja, ya maka dalam hal ini insya Allah tidak akan dikenakan dosa. Tapi kalau misalnya yang dia tahu tapi dia sengaja, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah lahnya, maknya itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apaan sih bang? Ngaji yang pakai sinden ya. Nah itu nggak boleh demikian. Walaupun dalam hal ini kita mau memperindah, jangan sampai menyalahkan kaidah. Ya, dalam ilmu tajwid kan ada kaidah, maksudnya tata aturan atau cara main. Kalau kita mungkin dalam kehidupan kita juga kan ada peraturannya tuh. Begitu pun dalam baca Al-Quran. Nah, di sini ya, ini sebetulnya metode yang saya dapatkan dari guru saya Ustaz Abu Rabbani. Beliau mengajar itu dari tahun 98, punya metode QRI, punya metode main tilawah, punya metode juga di Maji. Nah, di Maji itu Demam ngaji. Nah ini biasanya beliau ngajar itu kalau dalam hal yang metode ini biasanya di seminar-seminar besar itu. Tapi alhamdulillah ya atas izin Allah, saya pun juga diizinkan untuk bahasa spill atau memberikan sedikit demi sedikit ya metode-metodenya. Karena biasanya dalam hal ini ya perlu juga untuk hak izin karena kan ada hak cipta dan lain sebagainya. Nah ini yang saya bawakan hanya kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Yang pertama adalah bacaan panjang atau mat. Ada yang tidak konsisten, ada juga yang memang secara tidak sengaja. Nah, maka di sini ada rumus ya. Kalau di situ ada ayu saja min perwarnataan kecuali ayu di atas sendiri, kecuali kami permulaan lagu. Ini sih kalau ngajarnya di seminar kalau ini ya ada lagunya. Cuma saya agak enak ini speaker sampai ya speakernya speaker luar kalau dipakai lagu begini. Ini ngajar ngaji apa ngajar bocah TK sih? Nah, ini ada lagunya. Dan ini jadi rumus ayu saja min perwarnataan kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali nuntang bertemu dengan lagu. Nah, ayu di sini di mana ayu di sini maknanya adalah huruf alif ya sama waw. Ya tadi sudah dikasih udaranya ya. Cukup baru. Benar ya? Ya panitia lah bukan saya dah. Ya. Jadi ada ya kan pernah waktu itu dalam pertemuan yang pertama kali ada memang saya mengajarkan itu kita sama-sama belajar itu ada huruf baca panjang, huruf mat, ada alif ya sukun sama waw sukun. Nah kalau di sini di metode ini ada alif ya sukun waw sukun itu disingkat menjadi ayu. Jadi ayu di sini adalah huruf alif ya sukun waw sukun. Kenapa kok jadinya ayu? Alif kan secara kita baca adalah a nih. Kalau ya dimatikan jadinya y saja. Kalau waw kalau kita matikan jadinya u saja. Maka di sini ya kita istilahkan sebagai ayu. Jadi ayu itu adalah rumus bacaan panjang. Ayu itu rumus bacaan panjang. Ayu adalah tetangga saya, bukan saya. Jadi ayu itu rumus bacaan panjang. Ya kebetulan juga tetangga saya dengan saya namanya Ayu. Gitu. Ya baik. Nah, dalam hal ini ketika ada contohnya, ya. Ini saya bikin agak rapat ini. Tadi saya belum bikin tadi pagi. Jadi kalau yang di halaman setelah ayu itu kan ayu kejuara. Makna ayu kejuara itu kalau kita nggak bisa konsisten dalam bacaan panjang itu diayunkan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau kita mungkin dulu ada jalurnya dua harokat itu dua keteguan. Ada juga yang satu putaran gini atau satu dua ya. Kalau kita ini makna ayat itu maksudnya di nadanya diajarkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau di ujung dipanjang
Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya diayatkan dulu. Yang bacanya panjang 2 rakaat untuk menjadikan itu konsisten itu diayatkan. Ya. Paham nggak maksudnya itu diayatkan? Nadanya diayatkan ya. Ya. Jadi kalau dalam surat Al-Fatihah ya, itu nanti juga bisa. Tapi contohnya yang kita lihat selanjutnya dulu. Itu di situ ada ya, yang di selanjutnya tuh ada yang kalimat yaqulu ya, setelah halaman ayatkan. Ada. Nah, di halaman setelah yang ayu ya. Di sebelah kanan yang atasnya, sebelah kanan paling atas ya, ya itu bisa kita baca ada yaqulu, tapi kita lihatnya dari yang sebelah kiri dulu ya, dari yang sebelah kiri yang bagian amanah. Ada amanah nomor 4, itu saya susunannya salah tuh, harusnya A nya itu di sebelah kanan. Ada terlihat amanah? Ada ya. Nah, ketika kita baca dalam hal ini amanah, kalau misalnya ada alif atau ada a ya, yang bagian daripada ayu, maka a-nya dibaca panjang. Yang awalnya amanah menjadi amanah, ya ini kan amanah ya. Yang sebelumnya amanahnya pendek, tidak dipanjangkan, tidak diayunkan ya. Begitupun sampingnya, sebelah kirinya ada kalimat amala. Kalimat apa Bu? Ya. Ketika a-nya di situ ada alif, bagian daripada rumus mat atau ayu, dalam hal ini dibaca itu diayunkan amala. Coba diikuti amala. Ya. Di bawahnya lagi ada to'ama. Ya, itu ada kalimat to'ama. Ya, coba diikuti to'ama. Setelah a-nya di situ depannya ada alif, maka diayunkan to'ama. Sebelumnya to'ama. Dilanjutkan to'ama. Ya. Di sampingnya itu ada kalimat kitabu. Ya. Kalimatnya kitabu. Ketika kemasukan alif dalam hal ini, maka diayunkan kitabu. Ini menjadi sesuatu usaha ya bagi kita ini yang sedang berusaha untuk memperkecil adanya 72% buta huruf dan juga memperbaiki. Ini ada rumusnya seperti ini, maka ini bisa dilihat bahwasanya ada alif yang bagian daripada bacaan panjang itu perlu dibaca panjang atau diayunkan. Ya, mungkin kalau di beberapa tempat saya ngajar itu pakai proyektor gitu, bisa dilihat itu. Makanya ini saya fotokopi, saya print ya, dan itu berwarna juga ya. Ada warnanya ya? Ada ya. Nah ini sebenarnya juga ada Al-Quran itu yang berwarna tuh, ketika bacanya panjang warna gitu ya. Nah ini salah satu bagiannya, dan itu salah satu penyusun daripada Al-Quran yang berwarna itu. Salah satunya dulu saya Al-Ustaz Abu Rabbani ya, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Kemudian ya, untuk contoh daripada yang ya atau di sini ada huruf Y ya, bagian daripada ayu. Kita lihat dalam hal ini ada kalimat wakilah di tengah-tengah. Ada wakilah ya, kalimatnya di sini wakilah. Wakilah. Ketika kemasukan ya sukun ya di sini ya, dan di sini diwarnakan orange ya, warnanya itu orange, itu supaya mempermudah, maka itu dipanjangkan atau diayunkan. Waqila. Sebelumnya waqila. Setelahnya waqila. Selanjutnya sampingnya katsirata. Kemasukannya jadi yang di bawahnya yatima. Setelahnya ya, sampingnya rohima. Sampingnya ya.
ini kalau untuk membuat kita usaha untuk konsisten, ini bisa menjadi salah satu kiatnya. Ya, adapun dalam hal ini mungkin susah untuk diayunkan, mau tetap dibaca panjang, istilahnya dibaca panjang atau metodenya dipanjangkan dua kan, itu dipersilahkan. Ini hanya sebuah metode untuk mempermudah. Di mana yang mempermudah untuk ibu-ibu itu silahkan jalankan. Dan dari huruf yang bacaan mat ada ayu, ya huruf yang terakhir adalah waw sukun, ya yang simbolnya nanti akan jadi huruf u. Nah, maka di sini juga termasuk bagian daripada at-tabi'in, ya kalau bacaan panjang. Di sini yang sebelah kanan atas ada kalimat yaqulu, ada ya Bu? Ya, kalimat sebelumnya yaqulu. Setelahnya kemasukan waw sukun atau u, di situ dipanjang yaqulu. Rasulu, Rasulu. Di bawahnya Ghafuru. Jadinya Qulubu. Jadi ya, jadi yang ada warna orange di situ ada rumus ayun, ya, maka itu silahkan wajah diayunkan atau dibaca panjang. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, di bawahnya ini ada bacaan mat, bacaan panjang, bacaan yang diayunkan. Ini tanda bacanya saja yang berbeda. Kalau tadi ada rumusnya ayu, ada alif, ya, sukun dan waw sukun. Di bawahnya, makanya saya kasih tanda panah, itu menjadi ya fathah gantung atau baris gantung atau alif gantung, terserah namanya itu apa. Ya, bisa juga istilahnya adalah muqaddar, ya. Akan bacaan panjang. Ya, yang sebelumnya itu amanahnya itu ada alif, ya, itu ada tulisannya amanah, ya, sama dengan amanah, sama juga tuh bacanya. Tapi bedanya amanah yang pertama bacaannya itu panjang dengan alif. Kalau yang sebelahnya amanah itu juga dibaca panjang karena ada garis gantung, ya. Terlihat di itu dulu, kelihatan ya? Nggak kecilan kan? Enggak ya, masih kelihatan ya. Jadi yang sebelahnya juga ada kalimat maliki. Nah, di situ maknya itu dibaca panjang karena ada alif. Sedangkan yang sebelahnya juga dibaca panjang maliki. Karena di atasnya ada simbol baris gantung atau muqaddar. Nah, bisa dipahami dulu. Ya. Di bawahnya ada kalimat hadza. Nah, itu dua-duanya dibaca panjang karena alif. Sedangkan yang sebelahnya itu dibaca panjangnya juga karena baris gantung. Ini simbol-simbol untuk masalah rumusnya itu, misalnya namanya matobi, ya Pak, mau dikesampingkan namanya silahkan. Yang terpenting nanti ketika ada bacaan itu dia dalam tulisan, oh ini baca panjang nih, karena ada simbol ini, tanda baca ini atau harokat ini. Ya, yang sampingnya itu juga hadza dibaca dengan baris gantung. Kemudian di kalimat contoh selanjutnya ada kitabu. Itu bacanya itu dibaca panjang karena dengan alif. Sedangkan yang sampingnya juga bacanya kalimatnya adalah kitabu. Juga dengan garis gantung. Ya, jadi nanti di dalam baca Al-Quran, ya, ketika ada alif atau diganti dengan tanda baca garis gantung atau muqaddar, itu dibaca dipanjangkan atau diayunkan atau ditekan dua harakat. Ya. Walaupun dalam hal ini Al-Quran yang mungkin belum punya yang berwarna itu, ya, tetapi dengan adanya kita melihat ini simbol-simbolnya, tanda-tandanya itu insyaallah bisa jika kita ya sering dibaca. Kemudian ya yang ya sukunnya ini diganti ya dengan simbol juga baris gantung yang ada di bawah. Ya sukun yang dibaca panjang diganti dengan baris gantung yang di bawah. Ada di sini kalimat bihi tad'una. Coba dalam hal ini ya diulangi bihi tad'una.
sebenarnya ada tasydid, tapi dikarenakan tasydid dalam hal ini bukan fokus kita untuk bacaan panjang, makanya itu diwarnai abu-abu. Ya, kalau masih terlihat itu. Aslinya bihi tad'un, aslinya seperti itu kalimatnya. Di bagian sampingnya amana bihi wa ala. Nah itu a, bihi sama la itu dibaca panjang seperti karena baris gantung, baik yang di atas maupun yang di bawah. Contoh selanjutnya bihi fasalla. Dalam hal ini yang dibaca diayunkan atau dipanjangkan itu di huruf hi dan huruf la karena ada baris gantung atau mubaddir di situ. Contoh selanjutnya dari yang ila fihim. Nah, itu juga sama. Dibaca panjang dikarenakan ada baris gantung yang di bawah dan di atas atau yang dikenal sebagai muqaddar. Sama ya, jadi ini dengan yang atas bedanya itu dikarenakan yang atas dibaca panjangnya karena rumus ayu alif ya sukun. Kalau yang di bawah ini dan ganti simbolnya dengan baris gantung atau muqaddar di sini. Selanjutnya yang bagian waw sukun yang diganti dengan muqaddar yaitu dengan muqaddar ku atau kalau kata kita ka'man. Nah, itu. Ada contoh kalimatnya kitabahu biyaminihi. Nah, ini juga disebutkan diayunkan kitabahu biyaminihi. Ya. Itu yang taknya ada garis gantung. Hu-nya ya juga ada atau gantung di situ. Mi-nya kalau dalam hal ini ya masih menggunakan ya sukun. Ya. Contoh kalimat selanjutnya Rabbahu kana bihi. Ya, diulangi ka-nya yang terlalu panjang, tadi masih ada yang kepanjangan, cukup diayunkan. Rabbahu kana bihi. Ya, lahu tasadda. Hu-nya itu dibaca panjang karena ada baris gantung yang muqaddar. Ya. Sedangkan kalau yang tasadda dan-nya itu ada alif. Ya. Contoh terakhir dari muqaddar domah gantung di situ ada innahu kana bihi. Ya, alhamdulillah. Ini semua contoh nanti kita masukkan ke dalam ayat-ayat yang kita akan baca di kalimat tadi. Nah, dari rumus yang di atas itu ini kita sudah menyelesaikan satu rumus dulu. Ada ayun-ayun saja. Maksudnya kalau ada huruf alif dia dengan waw ya, yang itu warna orange itu maka kita ayunkan saja. Itu rumus yang pertama. Itu jadi ada 4 rumus sebenarnya di dalam yang tulisan rumus itu. Ayun saja bimul tasahan kecuali ayu di atas yang beda kecuali nanti bertemu dengan lamur. Nah ini lagu apa pisang sepuluh mana itu. Ya kadang-kadang soalnya mohon maaf kalau ngambil ya ada yang sama sekali bukan huruf. Untuk yang lagu atau gambar bebek itu lebih kena ya, lebih mereka sukai bagi orang yang memang gak kenal sama sekali sebelumnya. Tapi kan kalau ibu ini mau diajak ini gambarnya bebek maka ini huruf H. Kalau ibu ini mah gak usah pakai huruf gitu ya. Apalagi nyari begini enggak. Tapi ini bisa dijadikan sebagai rumus. Nah, rumus yang kedua di sini menjadi kesalahan yaitu mim nun berwarna tahan. Ya kalau di sini ada warna mim nun warnanya itu ya magenta, pink atau hijau atau biru dalam hal ini ya ditahan. Mim nun berwarna tahan maka dalam hal ditahan. Nah, tahannya dalam hal ini kemarin sudah kita bahas juga.
ada namanya gunnah musyaddadah atau gunnah musyaddah atau juga wajibul gunnah. Jadi ini bacaannya perlu ditahan. Ya, kalau misalnya dalam hal ini baca mim atau nun yang ada tasydid perlu ditahan. Dan ketika ditahan ini perlu betul-betul didengungkan melalui adanya pangkal hidung atau al-khayshum. Jadi ada makharijul huruf itu namanya al-khayshum, pangkal hidung. Jadi ada udara yang keluar dari hidung kita. Nah ini kalau misalnya lagi pilek, lagi bindeng, ya maka di sini akan tidak sempurna membaca mim nun yang bertasydid ya. Ya. Kalau sehat enak ada lihat suara ya. Tapi kalau misalnya lagi pilek kan dalam hal ini ada yang katakan ya, jadi kayak orang bindeng ngaji kayak orang gerutu aja ngaji. Itu kalau misalnya kita lagi pilek bindeng, apalagi ketemunya guna musyaddadah atau wajibul guna mim nun yang ada tasydid yang perlu ditahan. Contohnya ya dalam hal ini inna a'tayna al-kautsar. Ini perlu ditahan. Inna a'tayna al-kautsar. Di sini juga ada contohnya. Lalu kita lihat di yang halaman tadi bawahnya itu. Jadi ada yang warna pink, mim yang berwarna pink, ya. Pokoknya ada warna pink tuh, mimnya kayak nunnya kayak itu ditahan. Amma yatasaalun. Di sini mimnya masih ada yang panjang tuh, masih berputar. Ada udah mak, ada masih ya, ditahan lagi dua. Ini kan kita temponya tartil. Kalau tempo tartil dalam hadits talaqi biasanya memang agak lambat. Jadi amma yatasaalun. Ya. Wajibul gunnah dalam bentuk qiraat juga boleh menjadi 3. Ya, jadi 2 sampai 3. Atau ya, yang terpenting ada guna yang melalui pangkal hidung atau al-khayshum. Ya. Contoh selanjutnya, malikin nas. Nunnya masih ya ada yang kurang panjang, ditahan dulu, jangan cepat-cepat. Belum mau coba lisan kan? Nggak ada jadi mau coba lisan kan ya? Iya, takutnya mau coba lisan, saya mau coba. Malikin nas. Contoh selanjutnya ada mim di situ. Tsumma latus'alunna. Contoh selanjutnya laqawunnal jahim. Nah itu mudahnya dikasih warna pink atau magenta. Jadi kalau ada mim atau nun yang ada tasydid yang warna pink atau warna magenta itu ditahan. Jadi jangan cepat-cepat. Ya. Coba ibu-ibu dibaca bagian selanjutnya. Hamma 1, 2, 3. Coba yang bawah. Hamma lakal hatab. Maknya di situ diperhatikan. Maknya di situ ada huruf a, ada huruf alif, jadi juga diayunkan. Hamma lakal. Ya 1, 2, 3. Hammalatal hatab. Maknya masih tidak konsisten, ada yang alifnya kepanjangan, ada yang masih 1,5 harokat. Maka perlu juga untuk kiat kita boleh diayunkan. Hammalatal hatab.
a'tainaka. Nah, di situ naknya dibaca panjang. Ya, itu ada bendera nih. Nah, kalau kita lihat lagi di rumus atasnya, kecuali ayu, di atasnya bendera. Nah, jadi ada huruf alif ya atau sukun yang di atasnya bendera dalam hal ini. Mau itu hukumnya mad wajib, mad jaiz, mad lazim. Nah, karena kita belum hafal, ya itu silahkan dipanjangkannya lebih daripada di ayu. Kalau mad tabi'i cuma sekedar bana misalnya gitu. Tapi ketika nanti ada bendera bana. Nah, tergantung dalam hal ini bisa 4 sampai 6. Ya, kenapa? Karena ada juga nanti mad jaiz. Ya, kalau mad jaiz boleh, bahkan mad jaiz itu boleh 2. Tapi kalau kita Imam Asim bin Abi Nujud riwayat Imam Hafs itu 4 sampai 5 rakaat. Ya, kalau mad wajib nanti 5 rakaat. Ya, mad lazim ya dalam hal ini mad lazim mad yang harus tuh ya itu 6. Kalau mad lazim tuh yang biasanya di awal alif lam mim yasin sinnya tuh 6. Makanya ibu kalau lagi baca yasin dia bilang yasin wal. Nah, sama aja itu. Ya apa sih harusnya panjangan sih. Ya yasin. Nah, itu panjangin. Ya. Jadi ada yang 4 sampai 5, ada yang 5, ada yang juga. Nah, nanti akan ada bahasanya setelahnya. Tapi kita saat ini masih fokus kepada mim, nun yang berwarna atau yang bertasydid di situ. Ya, contoh selanjutnya dalam hal ini tadi bawahnya ada fa'amma man khaffat. Nah, karena fa juga ada tasydid, tapi ini dia tidak ditahan. Yang perlu ditahan kalau ada tasydid itu cukup mim sama nun. Jadi huruf yang perlu ditahan ketika ada tasydid yang huruf apa bu? Mim sama nun. Jadi huruf nama, mak sama mak atau mana, mak sama nak. Ya. Cuma huruf mak sama nak yang perlu ditahan kalau ditasydid. Ya. Ini terlepas daripada nanti itu guna. Tapi kalau misalnya nggak ada huruf, nggak ada bukan huruf mim dan nun yang bertasydid, ya artinya ada tasydid di huruf seperti di huruf fa, itu nggak usah ditahan, cukup dihentak saja. Fa'amma man khaffat. Kayak misalnya Rabbana ya, Rabbana ya, cukup Rabbana. Kan lebih enak juga begitu. Coba kalau nggak ditahan, Rabbana. Kita kayak gitu loh. Tiba-tiba kentut namanya nenek biasa kita nggak tahu. Jadi bukan sampai ditahan, kecuali hanya huruf mim sama nun saja yang ketika ada tasydid dalam hal ini maka perlu ditahan atau digunakan. Ya. Kemudian kita ambil contoh kalimat selanjutnya birabbin. Nah, di situ baknya ada tasydid tapi tidak ditahan, cukup dihentak saja. Sedangkan baknya baru ditahan. Birabbin nas. Wa mimma razaqnahum. Wa ra'aitan nas. Fa ummuhu hawiyah. Dipanjangkan tuh ada simbol ya muqaddar atau dhammatul balik. Haknya panjang karena ada alif, bagian daripada ayu yang diayunkan. Fa ummuhu hawiyah. Walakin Allah. Dia fathah,
fathatan bi fathil ya fathatan fathah itu terbuka jadi Allah jadi tetap terbuka bukan monyong walakin Allah enggak bibirnya enggak ikut maju Allah Akbar enggak gitu tapi Allah terbuka Allah bukan Allah enggak dan ikut-ikutan bibirnya tidak kita perlu dijaga bibir kita nih jangan ikut-ikutan sana sini ya. Nah selanjutnya ini yang berkaitan dengan ya dalam hal ini tadi yang ayu-ayu saja kecuali ya mim berwarna ditahan dan kecuali ayu ya di atasnya bendera. Nah ini ada bendera di sini yang perlu kita ketahui ya kalau yang warnanya biru dalam hal ini mad wajib mutasil ya ya di sini ya kita cukupkan ya dalam hal ini 4 atau di sini. Kemudian kalau yang hijau itu bisa mad jaiz muttasil ya. Mad jaiz munfasil, maaf, mad jaiz munfasil itu salah typo itu. Mad jaiz munfasil atau mad silah thawilah yang panjangnya dalam hal ini ya sebenarnya 4 sampai 5 harokat ya. Ya dan dalam hal ini yang warnanya pink atau magenta benderanya itu ini wajib 6 harokat. Kalau kita masih bingung ini sebenarnya masuk ke wajib, jaiz atau lazim, ya selain maktobihi dibaca panjangin aja. Kalau udah ada bendera dipanjangin aja dulu, ya untuk memudahkan itu. Karena kita belum bisa mengklasifikasikan atau membagi-bagi mana yang mad jaiz, mad wajib, mad silah, mad lazim, mad sholah, mad apa lagi itu. Nah, mad sholah, ini belum bisa bagi itu, ya maka ada bendera panjangnya udah. Alif lam mim. Nah, panjangnya. Ya. Boleh juga itu dipakai dalam sholat Yasin. Kira-kira gimana? Kalau imam sendiri baca Yasin. Masih mau jamaah lagi enggak ibu-ibu? Jadi Yasin udah ada yang tas dulu. Imam langsung Allahu Akbar. Udah dikelodain. Nah ini kita ambil contoh daripada ya yang dalam hal ini menggunakan bendera atau ini bagian daripada mat yang bercabang yaitu mat far'i. Kalau dalam hukum mat ada dua, ada mat tabi'i, ada mat far'i. Mat tabi'i itu mat yang memang sudah menjadi tabiat atau sudah seharusnya. Mat far'i itu mat yang bercabang. Ya. Nah dalam hal ini kita untuk bahas sesuai yang berusaha di atas. Ini yang ada benderanya kita baca banyak ya. Kita sesuaikan yang mad wajibnya itu harusnya 5. Yang warna biru kita baca sebagai 5. Idza jaa sedangkan yang dalam hal ini yang hijau ya kita juga baca sebenarnya 4 sampai 5 tapi kita baca 4 untuk kita menyesuaikan 4 harokat wama adraka sedangkan yang pink atau yang magenta ini karena namanya lazim sudah seharusnya maka dalam hal ini dibacanya itu 6 harokat yuhadduna mat lazim itu umumnya di depannya ya kalau mat lazim dalam hal ini musaqqal ya dalam hal ini yang diberatkan itu ada tasydid. Nah, karena ada tasydid maka perlu dihentakkan ya selain dengan mim. Tapi kalau justru tasydidnya ada di mim maka harus ditahan. Maka tadi yuhaddu ha itu masuk ke dalam harus ada gentakan. Yuhadduna ya. Kita ambil satu baris yang ke bawah bagian mad wajibnya. Kita pakai yang 5 harokat. Ja'athum kita ke bawah bagian bawahnya itu masih 5 harokat
hunafa'u al-malaikatu wa ulaika aila. Nah, betul laknya dipanjangkan. Yang di sini masih ada alif, bagian daripada ayu yang diayunkan. Kita ambil yang mad jaiz 4 sampai dengan harokat, kita pakai 4. Qul ya ayyuha fi ahsani bihi illa umiru illa di situ ada yang diayunkan di bawahnya nih malahu akhladahu. Ya, kita mengambil contoh yang mad lazim. Dalam hal ini semuanya mad lazimnya ini mad lazim musaqqal, ya. Mad lazim yang mad yang harus dibaca 6 dan diberatkan. Diberatkan apanya? Bacaannya, karena huruf setelah yang dibaca panjang ada tasydid. Jadi kita panjangkan, ya. Surat yang familiar di Al-Fatihah. Nah, ini ada contohnya. Ad-dallin. Ya, itu saya tambahkan alif lam, ya. Di tulisannya tidak ada, saya tambahkan alif lamnya. Ad-dallin. Al-haqqah. Tahadduna. As-sakhah. Tidak sakhah, tapi ada khatnya. As-sakhah. Nah, itu semua yang menjadi sebenarnya kesalahan umum, yang tidak konsisten matnya maupun gunanya. Nah, ini di halaman selanjutnya, ini ada contoh surat daripada juz 30. Ya. Coba kita, ketika di akhir yang ada fathatain, yang ada fathahnya double, itu dibacanya panjang tuh sampai ayat yang ada di sini. Ayat berapa terakhir? 24 ayat terakhirnya. Itu semua yang ada fathatain, ada fathahnya double, itu semua dibaca panjang 2 harokat atau diayunkan. Yang dipanjangkan harokat atau diayunkan. Ya. Mungkin kita bisa baca bersama sebagai tadarus kita. Coba kita ayat yang pertama sampai ayat yang 11 dulu, sampai waja'alna ma'asya. Kita bacanya dalam hal ini semuanya di waqaf, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Bagian akhir walaupun da-nya itu dibaca panjang, jangan kepanjangan. Wal jibala autada, cukup, jangan tada sampai suaranya dijebak gitu. Tada, jangan. Ya, karena bukan mad itu sukun. Ini hanya ya madfa, dalam hal ini madfa di sini. Mad iwad, maaf. Di sini hanya mad iwad. Jadi hanya fathatain yang di akhir ya dihidupkan, yaitu dalam hal ini baca cukup dua. Ya, kita lanjutkan di ayat selanjutnya, itu masih ada mad iwad. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. Nunnya masih ditahan. وجعلنا النهار معاشا. Ya. Sampai ayat 11 ini, kira ada pertanyaan ibu kalian? Jadi, ya, yang tadi dibahas itu adalah secara umum, ya, yang paling utama adalah mat. Entah yang tidak konsisten berarti tidak sengaja, atau dalam hal ini ada yang sengaja karena memang biasanya mengikuti nada. Maka dalam kesalahan umum kita kalau bisa perkecil kesalahannya, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Begitupun gunanya. Ya, biasanya kalau lagi baca cepat itu gunanya sudah terlewat. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tetap alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan ditabrak dulu. Jadi tetap walaupun bacaannya dalam hadir cepat, ya, yang menjadi aturan atau kaidah itu jangan sampai gagal, ya. Ya, mungkin saya rasa untuk sebagai materi itu cukup, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahaminya dan nanti bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa banyak-banyakin amal, karena ini termasuk ya bulan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Ya. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ya, di dalam ketetapan Allah yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, itu ada ketika diciptakannya bersama dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini ada
Muharram, ya Safar sampai dalam hal ini ya yang ada 12 bulan itu semuanya itu ada 12 bulan itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Minha arba'atun, 4 bulan diantaranya bulan mulia atau bulan yang diharamkan. Ya, dalam hal ini tidak dijelaskan apa saja 4 bulan tersebut, tapi kata Nabi SAW, bulannya adalah bulan dalam hal ini bulannya Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nah, makanya bulan Dzulhijjah banyak kita dalam memperbanyak amal. Karena pahala yang kita kerjakan biasanya di bulan biasa itu 1, di bulan Muharram, di bulan mulia itu berlipat ganda. Banyak itu. Apalagi ya yang kemarin puasa Arafah, ya di dalam bulan Dzulhijjah juga 9 Dzulhijjah itu luar biasa. Kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Atau dalam riwayat yang lain, yukaffiru sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Ya. Bahwasanya puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun yang akan datang atau 1 tahun setelahnya. Tapi bukan berarti ini dosa aku 1 tahun besok diampuni ini. Nah, gue ngelawan sama laki gue nih, nggak bisa begitu. Masuk kalau gue lawan sama laki gue, dapat dosa. Kalau diampuni, bukan begitu. Dimana ya dalam makna Allah juga akan menjaga kita supaya kita nggak dosa, nggak melakukan dosa. Walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah tidak dicatat. Tapi kalau kita justru melawan, nantang, itu beda urusan. Ya, sama lah halnya kita kasih anak kita jajan, misalnya 5.000, 10.000 dia dikasih. Dia jajan mulu apa yang kita minta lagi. Ya, jadi yang melunjak. Udah kita yang takarin, yang kita goceng cepat, tiba-tiba minta lebih. Ya, buat isi saldo, main apa itu segala macam, Mobile Legends dan sebagainya, kuota dan lain sebagainya. Nah, yang udah takarannya kita kasih, ya itu mungkin jadi kewajiban kita. Tapi kalau lebihnya melunjak. Allah juga begitu, Allah punya sunatullah. Allah udah kasih janji dalam hal ini ya. Kita puasa, Arafah, insya Allah dihapuskan dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya. Kita makanya kita dijaga, dosa-dosa itu insya Allah tidak dicatat. Bukan berarti kita tantang, ya. Nah, mudah-mudahan bulan Dzulhijjah ini yang masih termasuk hari tasyrik, ya banyak-banyakin takbir, ya masih boleh takbir nanti sampai hari Sabtu pada saat terakhir tadi. Takbirnya dari pokoknya. Jumpa takbirnya kalau Allah, ya asal jangan pakai speaker aja, kayak software gitu, jangan tuh, ganggu tetangga nanti. Ya, yang masih mau motong hewan kurban juga masih boleh, persilahkan. Ya, bahkan di sini motong yang udah selesai, berapa semua? Sapi 1, kambing 20, Masya Allah. Ya lumayan, berasa itu. Ya, mana saya juga bantu motong. Saya potong sapi 12, kambing 17. Ya, habis itu tangan saya sengklek ini. Ya, jadi ya Allah, ya memang berasa ya. Tugas doain Bu biar saya sehat Bu. Enak kalau doa yang baik di rumah. Iya, amin. Ya, 12 sapi, 17 kambing, kita geret-geret itu sapi. Ya. Jadi ya ini sebagai sunatullah syiar kita, mudah-mudahan ya kita dengan adanya syiar dijalankan perintah Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Termasuk di sini jalankan perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul doa dan kita tutup nanti dengan doa kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an. منهما
warahmatullahi wabarakatuh.